jemaat GBI Jerusalem dan GBI Mangga 2 yang dikasihi Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan, yang berada di rumah. Kita persiapkan pada pagi hari ini hati kita, jiwa kita, dan pikiran kita untuk masuk dalam penyembahan dan ibadah. Walaupun kita masih berada di rumah masing-masing, tapi kita percaya ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari persiapkan hati kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Segala pujian syukur kita hanya kepada Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Pada masa-masa seperti ini Kau masih memberi kami kesempatan Tuhan lebih lagi untuk menyembah Engkau. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kau berkati hidup kami Tuhan.
hidup kami Tuhan, kami menceritakan kebaikan-Mu, kebesaran-Mu dan kedahsyatan-Mu di dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kami masih boleh beribadah, keberadaan kami pada hari ini, kesehatan kami pada hari ini, keluarga kami yang Kau berkati, keluarga kami yang Tuhan yang Kau pelihara, gereja kami yang Kau pelihara, pelayanan kami yang masih tetap ada. Semua karena kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Segala hormat pujian hanya pada-Mu Tuhan. Dan pada hari ini juga kami mau dibentuk Tuhan akan firman-Mu. Kami boleh diisi akan firman-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami. Kami siapkan hati kami Tuhan, menjadi piring-piring rohani yang siap menerima makanan rohani daripada Engkau. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami akan mengalami kemenangan bersama Engkau Tuhan. Kami yakin itu Bapa. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan melalui hamba-Mu yang Kau urapi Tuhan, sehingga kami mengalami kemenangan, kami mengalami pemulihan, kami diberkati Tuhan, keluarga kami diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, buat keluarga besar GBI Jerusalem, keluarga besar BC Mangganu yang sedang di rumah. Hari ini semua sehat selalu ya. Doa kami semua di sini, Bapak Ibu semua juga sehat seperti kami, berkumpul bersama dengan keluarga, beribadah bersama, dan kita mengalami Tuhan bersama-sama di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, hampir 2 bulan lebih kita tidak berjumpa di ruangan ibadah kita seperti ini, dikarenakan kita sedang masuk dalam sebuah situasi pandemi yang sangat mengkhawatirkan, sangat menakutkan bagi setiap orang. Dan hari ini juga Tuhan memberikan kita kesempatan untuk masih bisa beribadah bersama-sama di rumah. Dan dari tempat ini kami akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk Bapak Ibu, dan doa kami Bapak Ibu bisa diberkati oleh kebenaran firman Tuhan disampaikan pada hari ini. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menaruh satu beban yang baik dalam hati saya untuk saya terus doakan hampir 1 bulan. Saya renungkan apa kira-kira yang Tuhan mau supaya disampaikan buat jemaat Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu, lalu setiap tengah malam karena saya suka bangun kan berdoa, dan Tuhan kasih saya satu ayat dalam 2 Timotius ayat 2, 2 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai 6.
Nah, saya memberikan satu tema yang sederhana, yaitu adalah jadilah kuat. Kita mesti jadi kuat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mendengar berita belakangan ini, seperti pemerintah sedang menyiapkan satu protokol kesehatan untuk kita masuk pada sebuah hidup yang baru, semua hidup yang baru atau normal baru yang kita perlu jalani, dan itu seperti dikembalikan kepada kita. Bagaimana kita menjalankan hidup ini, bagaimana kita menjaga hidup ini, bagaimana kita mengontrol hidup ini. Sepertinya pemerintah sedang menyiapkan sebuah protokol untuk kembalikan kepada Bapak Ibu dan saya untuk kita menjalani sendiri. Lalu apa pesan Alkitab bagi kita yang baik? Bagaimana kita menjadi orang Kristen yang baik, orang Kristen yang bertanggung jawab, orang Kristen yang tidak gampang menyerah, orang Kristen yang tidak gampang untuk meninggalkan persoalan, orang Kristen yang tidak gampang lari dari persoalan, tapi orang Kristen yang jadi kuat walaupun sangat sulit sebagai manusia. Tapi Tuhan menginginkan kita menjadi jemaat yang kuat di tengah-tengah virus yang sangat mengkhawatirkan. Mari kita belajar satu hal yang sangat menarik dari 2 Timotius 2 ayat 3-6. Saya membacakannya buat Bapak Ibu. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca dari 4 ayat ini, dari 2 Timotius pasal 2 ayat 3-6, Paulus menggolongkan orang Kristen ke dalam menggambarkan orang Kristen dalam 3 gambaran pejuang. Seperti apa? Kita telah membaca. Yang pertama, sebagai prajurit atau tentara Allah. Yang kedua digambarkan sebagai seorang olahragawan. Dan yang ketiga digambarkan sebagai seorang petani. 3 kriteria ini Paulus memberikan gambaran bagaimana orang Kristen kuat, bagaimana orang Kristen mengambil bagian dalam sebuah perjuangan, baik itu sebagai seorang prajurit, baik itu seorang olahragawan, baik itu seorang petani. Dan ketiga kriteria orang ini tentu memiliki latar belakang, latihan yang berbeda, target yang berbeda, dan hasilnya juga pasti berbeda. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, keluarga besar GBI Jerusalem dan GBI Beji Manggadu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Firman Tuhan diajarkan oleh Paulus sangat menarik. Dan di tengah virus ini kita sedang menghadapi sebuah situasi. Dan Paulus menginginkan kita tidak menjadi orang yang gampang menyerah, orang yang gampang meninggalkan masalah, orang yang tidak gampang kecewa sama Tuhan. Tapi Paulus menginginkan Bapak Ibu dan saya mengambil sebuah perjuangan. Baik itu seorang prajurit, baik itu seorang olahragawan, atau baik itu seorang petani. Dan itu dimungkinkan untuk kita mengambilnya, untuk kita hidupi di tengah-tengah ancaman virus yang sedang mengganggu kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ikutlah menderita itu digambarkan, beberapa terjemahan menggambarkannya begini: tahanlah kekerasan atau kesukaran. Kita bertahan dalam situasi kekerasan, atau kita bertahan dalam situasi yang disebut dengan kesukaran. Bapak Ibu, problem rumah tangga Bapak Ibu dan saya dan keluarga yang lain tentu berbeda. Tentu pasti ada kesulitan masing-masing. Setiap orang diizinkan Tuhan hari ini tanpa terkecuali, dia masuk dalam sebuah situasi untuk bergumul bagaimana dia akan survive melewati proses pandemi virus corona ini. Ketika Paulus mengajarkan kepada kita bahwa mari ambil bagian dalam sebuah penderitaan untuk melalui semua ini. Penderitaan tidak harus berbicara tentang sakit penyakit. Penderitaan tidak harus berbicara tentang sebuah ancaman, pembunuhan.
Penderitaan bisa berbicara tentang sebuah situasi yang kita tidak bisa melangkah. Ada kesukaran, ada kelaparan, ada kemiskinan, banyak orang yang kehilangan tempat tinggal, kehilangan tempat pekerjaan, kehilangan pasangan hidup, kehilangan anak, kehilangan orang tua. Di tengah-tengah ancaman virus ini yang tidak mengenal siapapun. Tapi Paulus memberikan satu kalimat hari ini, jadilah kuat. Ya, jadi kuat. Pemerintah tidak bisa menjamin kita kuat. Kita mesti menjamin diri kita sendiri. Istirahat yang cukup, rajin cuci tangan, makan makanan yang bersih. Kalau keluar pergi pulang buru-buru ganti baju, mandi yang bersih. Karena kitalah yang membentuk kekuatan itu untuk kita survive melewati ini. Sampai detik ini Bapak Ibu, belum ada satu dari sebuah penelitian menjamin vaksin dari virus corona ini ditemukan. Belum ada. Banyak penelitian sedang menguji, dan untuk vaksin Bapak Ibu, saya sudah baca banyak jurnal, itu perlu waktu yang lama untuk menemukannya. Dan kita baru menjalaninya dari Desember. Hari ini bulan Mei, berarti 5 bulan. Mungkin setahun lagi gak ada yang tahu. Kapan berakhir gak ada yang tahu. Gak ada. Tapi Tuhan mengajarkan kita satu kebaikan. Mari ambil bagian dalam proses penderitaan ini. Penderitaan bisa berbicara tentang sama-sama menanggung penderitaan. Kita tidak bisa menyalahkan pemerintah, kita tidak bisa menyalahkan orang lain, kita tidak bisa menyalahkan gereja, kita tidak bisa menyalahkan gembala, kita tidak bisa menyalahkan para pengerja atau siapapun, tidak. Tapi kita sama-sama menanggung penderitaan ini. Bosan Bapak Ibu di rumah, pasti bosan. Saya juga bosan. Makan gak bisa seperti biasanya kita. Bosan nih, pergi makan di luar, pengen yang ini. Ada selektif yang makanan lain gak bisa. Berbahagialah pasangan yang punya istri bisa masak, baik itu suami atau istri. Yang kagak bisa, ya itu penderitaan juga di rumah. Walaupun semuanya ada, kagak bisa masak. Tapi itulah situasi yang hari ini kita hadapi. Namun di tengah-tengah situasi itu ada satu panggilan dari Allah. Kamu mesti kuat. Jadi orang Kristen yang tidak gampang menyerah, tapi jadi orang Kristen yang fight. Dia berjuang. Kenapa? Kalau kita mempelajari ketiga kriteria orang ini, baik itu prajurit, olahragawan, petani, mereka ini lahir dari background masing-masing yang punya potensi ujian itu berbeda-beda. Tapi mereka akan survive di akhir kalau mereka menjadi orang yang bertahan di tengah-tengah situasi itu. Mari ambil bagian di dalamnya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mesti menjadi orang yang sama-sama menanggung penderitaan. Hari ini jika engkau bisa, bantulah orang tuamu. Kalau orang tua papa mama bisa, bantu anak-anakmu. Kalau kalian bisa, bantulah orang sekeliling kalian. Minimal kita tidak melihat orang lain kesusahan, tapi kita juga mengambil bagian dalam membantu. Tidak berbicara tentang jumlahnya, tapi berbicara tentang bagaimana kita menjadi prajurit Kristus yang tidak mementingkan diri sendiri. Tapi kita menyadari bahwa perjuangan ini kami bersama-sama. Dan mari kita berjuang bersama-sama Bapak Ibu untuk kita melewati virus ini bersama-sama. Mari Bapak Ibu, sebuah panggilan buat kita. Tentara-tentara yang aktif Bapak Ibu tidak mengharapkan situasi yang aman ketika mereka pergi berperang. Mereka tidak menginginkan sesuatu yang kalau ke sana saya maunya ke tempat yang bagus, begini. Tidak. Mereka dilatih untuk berjuang di sebuah medan pertempuran yang sekalipun itu membahayakan jiwa. Tapi itu sebuah janji yang mereka ucapkan di awal. Dan mereka akan maju. Mereka akan maju untuk mencapainya. Hal-hal inilah bagian yang mereka, para prajurit itu punya perjuangan atau punya usaha atau punya penderitaan itu satu paket. Panggilan kita menjadi orang Kristen untuk menjadi kuat juga ujiannya pasti berbeda. Yang sana ujiannya pasti berbeda. Keluarga si A perjuangannya berbeda, si B berbeda, si C berbeda. Tidak ada yang sama. Namun begitulah panggilan menjadi seorang yang kuat di dalam Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam sebuah situasi ketika saya membaca Timotius itu. Saya menulis ada 4 kriteria bagaimana orang Kristen hidup di tengah-tengah ancaman virus ini. Dengan melatar belakangi bagaimana dia, baik itu seorang prajurit, baik itu dia tentara, baik itu dia seorang olahragawan, atau dia seorang petani. Saya masuk dalam satu kesimpulan yang Tuhan berikan buat saya untuk saya membagikannya buat Bapak Ibu begini. Kita masuk dalam masa pembentukan. Masa kita dibentuk untuk menjadi kuat. Orang-orang yang kuat tidak lahir dari keadaan yang biasa. Orang-orang yang kuat tidak lahir dari keadaan yang nyaman. Orang-orang yang kuat tidak lahir dari sesuatu yang instan. Tapi orang-orang yang kuat itu lahir dari keadaan yang pasti akan ada perjuangan di sana. Mereka dibentuk dengan melewati masa-masa krisis yang sangat sulit. Masa pembentukan. Hari ini kita dibentuk dalam situasi yang sangat sulit. Tapi itulah panggilan kita sebagai seorang di dalam Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, mari ambil bagian dalam proses panggilan itu agar engkau kuat. Mari ambil bagian dalam proses pembentukan Tuhan. Mari ambil bagian dalam proses pembentukan alam yang hari ini membentuk engkau dan saya. Di tengah-tengah keadaan, kita melihatnya sebagai sebuah situasi yang sedang membentuk Bapak Ibu dan saya menjadi kuat. Jangan lari. Saya ini bersyukur lahir dari keadaan yang dibentuk dengan luar biasa. Kadang saya suka bercerita sama istri bahwa dulu pagi-pagi kami ke sekolah, Papa cuma bakarin jagung bakar 1, lalu di jalan makan. Dalam perjalanan 6-7 kilo sampai sekolah. Bayangkan snacknya makan pagi itu jagung bakar 1. Dan itu bukan 1-2 hari, bertahun-tahun. Tapi keadaan itu membuat kami untuk kami kuat. Apakah dengan makan jagung lalu kami meninggalkan Tuhan? Atau meninggalkan sekolah? Meninggalkan panggilan kami? Tidak. Kami tetap bersama. Kenapa? Karena kami tahu bahwa ini masa pembentukan. Suatu saat kami akan melewati masa ini. Kami tidak lari. Begitupun Bapak Ibu punya proses pembentukan yang berbeda-beda dari latar belakang yang berbeda-beda. Dan hari ini kalau Tuhan masih mengizinkan kita kuat, ada di rumah kita masing-masing, masih bisa makan, minum, itu adalah sebuah proses yang telah membentuk Bapak Ibu sebelumnya. Dan hari ini kalau kita kuat, itu adalah sebuah proses yang membuat kita menjadi kuat. Oleh sebab itu, jika Bapak Ibu dan saya hari ini ada dalam sebuah situasi yang tidak memungkinkan, gak usah bertanya apapun. Kenapa? Kenapa begini? Kenapa begini? Tapi yakinlah bahwa itu adalah proses pembentukan Tuhan untuk makin mematangkan kita di dalam Tuhan. Apakah dengan ini lalu kita meninggalkan Tuhan, iman kita jadi kendur, lalu atau iman percaya kita nggak semangat lagi mencari Tuhan, atau kita udah malas baca Alkitab, kita nggak sungguh-sungguh mencari Tuhan lagi? Kenapa? Mungkin karena virus ini membuat kita seperti seolah-olah tidak ada Tuhan yang menolong kita. Tidak. Justru keadaan virus ini membentuk kita menjadi sebuah pribadi yang makin kuat di dalam Tuhan. Beberapa waktu lalu Pak Gembala sedang sharing di grup bahwa kalau berapa puluh tahun yang lalu ada virus di Spanyol yang jauh lebih mematikan dari itu. Berarti hari ini yang kita hadapi tidak sebanding dengan itu. Artinya apa? Setiap orang itu punya musim hidup masing-masing. Jika musim kita hari ini menghadapi virus corona, itu musim kita. Gak usah cari pembelahan lalu cari menyalahkan yang lain, tidak. Itu musim kita. Suatu saat anak-anak kita kalau lahir kelak, kalau virus ini berlalu, kita akan cerita tahun 2020, di mana papa, mama, adik, kakak kami telah melewati sebuah virus yang begini. Akan ada menjadi sebuah cerita. Dan kami mampu melewati. Kenapa? Karena kami kuat di dalam Tuhan. Kami tidak meninggalkan panggilan kami. Kemarin Bapak Ibu saya membaca satu tulisan yang menarik begini. Jika orang Kristen meninggalkan Allah dan mencari Allah lain,
berarti dia sedang berpindah perhampaan kepada Allah yang lain. Dia hanya memindahkan hidupnya menjadi hamba bagi objek yang lain. Saya ngah juga ya. Oh, meninggalkan Tuhan seperti begini. Tidak. Jika kita meninggalkan Tuhan, maka kita akan masuk dalam sebuah situasi dan kita menjadikan itu sebagai Allah kita lagi. Maka sungguh-sungguhlah mencari Tuhan. Orang yang menemukan Tuhan dalam panggilan hidupnya menjadi orang yang kuat, dia tidak akan mungkin membangun kerajaannya sendiri, tapi dia akan membangun kerajaan bagi Allah. Mari perkuat situasimu di tengah-tengah virus ini. Izinkan ancaman ini membentuk engkau semakin kuat di dalam Tuhan. Ini pembentukan Bapak Ibu, supaya kita menjadi orang yang sangat kuat di dalam Tuhan. Kita nggak gampang lari, tapi kita kuat di dalam Tuhan. Mari hidup dalam masa pembentukan itu. Yang kedua, masa pemurnian. Dari virus ini saya belajar satu hal Bapak Ibu. Orang Kristen hari ini dimurnikan Tuhan. Apa yang dimurnikan? Salah satu hal yang dimurnikan Tuhan adalah motivasi ibadah kita. Beribadah di rumah menyingkirkan keinginan-keinginan untuk memamerkan ibadah kita kepada manusia. Tuhan mengizinkan kita beribadah di rumah. Tuhan ingin untuk kita menyingkirkan segala kemewahan yang mungkin hari-hari ini kita kalau pergi ibadah, wah gue punya baju baru nih, gue punya sesuatu yang baru nih, lu lihat nih, make up gue nih berbeda nih dari sebelumnya, lu lihat nih begini. Tidak. Tuhan sedang membentuk kita menjadi masuk dalam sebuah masa pemurnian, agar kita dimurnikan dari tata cara beribadah kita. Di rumah gak ada yang lihat, cuma suami, istri, anak. Pakai daster bisa, gak ada yang lihat. Ke gereja kan gak mungkin. Tapi Tuhan memurnikan motivasi kita, supaya kalau setelah ini aku ke gereja, tujuanku bukan menunjukkan sesuatu kepada orang lain, tapi aku mencari Tuhan. Aku merindukan hadiratnya, aku rindu menyembahnya. Kenapa? Situasi ini membuat kita untuk ibadah di rumah hanya fokus untuk mencari perkenanan Tuhan. Bukan lagi berbicara gereja, WL-nya fals, bukan lagi berbicara musiknya nggak bagus, si ini begini. Tidak. Saya berdoa Bapak Ibu, setelah virus ini kita hadir di gereja, bukan lagi hadir untuk menilai pengkhotbah, bukan hadir menilai pemain musik, tapi kita hadir untuk mencari Tuhan. Tuhan memurnikan kita di tengah-tengah virus ini. Mari ambil bagian itu untuk hidupmu dimurnikan oleh Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, ini seperti sebuah perputaran dunia yang seperti sejenak berhenti. Ketika berhenti, kita seolah-olah mau bergerak mikir, kalau saya gini bagaimana ya, saya gini gimana ya. Begitu pun sama. Virus ini seperti memurnikan kita. Setelah ini kita akan melangkah. Bahwasanya satu tujuan yang kita perlu muliakan, yaitu keinginan Tuhan. Tidak ada keinginan lain. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, jadilah Kristen yang hidupnya dapat dimurnikan oleh Tuhan. Hati kita tuh dimurnikan oleh Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh beribadah pada saat jam ibadahnya dimulai? Atau nanti ajalah sore kayak kalau sempat aja baru buka YouTube, dengar, ataupun kalau nggak sempat biarin aja. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, sebuah situasi yang membuat kita untuk mulai melihat kembali tata cara beribadah kita mencari Tuhan. Seharusnya rumah kita menjadi rumah doa, seharusnya rumah kita menjadi mesbah doa, seharusnya rumah kita menjadi rumah yang di dalamnya orang-orang mengenal Tuhan di sana. Ada kepala keluarga yang berfungsi untuk menghubungkan jemaat umatnya, istrinya, anaknya untuk mencari Tuhan. Tidak ada kepentingan yang lain, tapi satu kepentingan yang kita cari, yaitu adalah bagaimana hati kita dimurnikan oleh Tuhan, dan Tuhan menemukan kemurnian kita beribadah dengan Tuhan. Gak ada yang lihat. Bagaimana gak bisa lihat kita di rumah sungguh-sungguh gak beribadah? Majelis juga nggak bisa lihat kita sungguh-sungguh nggak di rumah, orang nggak ada. Justru inilah momennya kita sungguh-sungguh mencari Tuhan sekalipun tidak diketahui oleh orang lain. Disitulah engkau sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan.
Saya mulai membangun motivasi untuk beribadah sendiri di rumah dengan istri semenjak virus ini mulai. Kami mulai, kalau perjamuan biasanya kami pakai regal di rumah, kami minum, makan regal di rumah. Karena saya nggak bisa minum teh, takut asam lambung, saya minum air putih. Tidak masalah. Yang penting tujuannya benar. Yang penting ini dijadikan lambang sebagai darah dan daging, dan kita bersekutu dengan Tuhan. Itu pesan yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau Tuhan izinkan kita masuk dalam masa pembentukan, maka hari ini kita masuk dalam sebuah masa situasi, masa pemurnian di dalam Tuhan. Setelah kita melewati masa pemurnian itu, kita akan masuk dalam masa pembuktian. Pertama, kita menjadi orang, kita dibentuk oleh Tuhan. Yang kedua, kita dimurnikan. Dan yang ketiga, kita masuk dalam situasi atau masa pembuktian kita. Apakah kita mampu melewati proses virus ini atau kita lari dari Tuhan? Saya berdoa agar virus ini berlalu, kita berkumpul dan kita berkata bahwa ini bukti pemeliharaan Tuhan dalam diri kami. Tidak ada. Virusnya nggak ada obatnya. Nggak ada. Jangan bilang saya kuat karena obat ini, tidak. Dia hanya menolong. Tapi jika kita masuk dalam sebuah masa pembuktian, kalau kita ada nanti setelah virus ini, itu saya mencatat bahwa Tuhan membuktikan bahwa Ia tak pernah kewalahan untuk menghadapi krisis dan menyediakan apa yang kita butuhkan dan perlukan. Itu Tuhan. Hari-hari ini orang hidupnya menggantungkan harapannya sama Tuhan, sedang menikmati kebaikan Tuhan di tengah-tengah ancaman virus ini. Tadi pagi saya menulis sebuah renungan kecil setelah kami doa. Di tengah-tengah situasi ini, ada orang yang berkata, di mana Tuhan? Seperti seolah-olah Tuhan meninggalkan dia. Tapi percayalah Bapak Ibu, jika hari ini engkau sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa Ia melukiskan engkau di telapak tangannya. Dia menuntun engkau di jalannya. Dia menjaga engkau, Dia memelihara engkau. Maka mengapa engkau khawatir di tengah-tengah virus ini? Harusnya membuat engkau lebih sungguh-sungguh lagi. Kenapa? Ini masa pembuktian Tuhan memelihara hidup Bapak Ibu dan saya. Tidak ada yang tahu virus ini kapan berlalu. Tapi mari hidup dalam pembentukan situasi yang Tuhan membuktikan dirinya bahwa Dia mampu menolong Bapak Ibu. Luar biasa Tuhan kita, amin Bapak Ibu. Keluarga besar GBI Yerusalem dan GBI Beijing Mangga 2 yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya berdoa Bapak Ibu agar kita menjadi orang yang tetap kuat di dalam Tuhan. Dan hari-hari ini justru kita mengiring keluarga kita, ayo mari buktikan imanmu di dalam Tuhan. Apakah kita menjadi orang yang gampang menyerah, atau kita menjadi orang hari-hari ini menikmati segala berkat Tuhan? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berkat Tuhan tidak harus berbicara tentang materi keuangan yang melimpah. Beberapa hari yang lalu saya sharing sama Pak Gembala begini. Ada orang kaya raya ke rumah sakit ditolak. Kenapa? Orang takut menerima orang sakit hari ini. Dia nggak lihat uangnya. Ya dia lihat Bapak Ibu membahayakan nggak mereka. Itu berarti bahwa dunia seperti sedang menolak kita dalam keadaan tertentu. Tapi Tuhan tidak menolak engkau sedikit pun. Maka jangan cari yang lain, cari Tuhan. Alkitab berkata, jika engkau cari Tuhan, maka engkau akan hidup. Tapi jika engkau akan cari yang lain, engkau akan celaka. Jika iman pengharapanmu, kalau kita baca dalam Yeremia 17, kalau engkau mengharapkan pengharapan dalam manusia, kau akan binasa. Kau akan kehilangan harta bendamu, kau akan kehilangan keluargamu, kau akan kehilangan hidupmu. Tapi jika engkau menaruh harapan di dalam Tuhan, engkau seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Kau akan menghasilkan buah di tengah situasi yang walaupun sulit, tapi engkau berbuah pada musim pembuktian Tuhan. Kadang kita ingin berbuah, tapi waktunya belum. Kenapa? Karena kita tidak mau dibentuk Tuhan. Kita tidak mau dimurnikan Tuhan. Kita mesti mau melewati itu, maka kita akan masuk dalam situasi yang pembuktian Tuhan. Apakah orang yang sungguh-sungguh mencari aku akan kelaparan? Apakah kesusahan? Tidak. Mazmur Daud berkata, orang yang sungguh-sungguh dengan aku, keturunannya pun tidak pernah akan meminta-minta. Mari kita aminkan firman itu sebagai sebuah janji dalam hidup kita. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, setelah kita melewati masa pembuktian itu,
maka kita akan masuk dalam satu masa yang terakhir, yaitu masa penantian. Masa penantian berbicara Tuhan menantikan pertobatan kita dari dosa-dosa pribadi yang masih kita lakukan. Panggilan kita menjadi seorang Kristen hari ini, Bapak Ibu, ada sebuah panggilan setelah semuanya selesai. Kita tidak lagi bergumul dengan dosa-dosa yang sakit hati lah, malas baca Alkitab lah, malas berdoa lah, malas begini, malas kerja lah, malas bersosialisasi, nggak peduli dengan orang lain. Tidak. Kalau Tuhan izinkan kita melewati masa ini nanti, Bapak Ibu dan saya, setelah virus ini, kita semua ada. Tuhan menantikan perubahan hidup yang nyata. Bukan cuma sebab logam, oh setelah virus ini saya akan berubah. Setelah virus ini saya akan bertobat. Setelah virus ini saya akan begini dan saya akan itu. Tidak. Tuhan mau kita selesaikan pada masa pembuktian, pada masa pemurnian, pada masa penantian kita mesti selesai. Dan ketika semuanya itu berakhir, kita menjadi pribadi yang dinantikan Tuhan. Kenapa? Kehidupan kita menggairahkan Tuhan. Apakah Bapak Ibu hari ini hidupnya dinantikan oleh Tuhan? Ataukah hari ini hidupmu, waduh, gue kecewa sama anak ini, gue kecewa sama jemaat si ini, gue kecewa sama jemaat si ini. Kenapa? Karena hidupnya tidak membuat Tuhan itu tertarik, tidak membuat Tuhan tergerak, tidak menggoncangkan hati Tuhan untuk melihat si ini, si A, si B. Tidak. Tapi biarlah virus ini membuat kita ada hal-hal yang dulu kita susah lepaskan. Kita mulai di rumah dan kita mulai lepaskan. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan. Ada orang yang kalau sakit hati sama orang lain, dia nggak mau ketemu di gereja atau nggak mau ketemu di ponsel atau di mana. Justru inilah Tuhan memberikan kesempatan engkau merubahnya di rumah. Ini saat engkau nggak bisa jumpa sama siapa-siapa, hanya jumpa sama suami, istri, anak. Dan di saat itulah kita mesti berubah. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ini waktunya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam masa. Saya mengulang kembali sedikit bahwa jika hari ini Bapak Ibu kita ada, Tuhan menantikan sebuah masa pembentukan dalam diri kita, masa pemurnian dalam diri kita, masa pembuktian untuk kita kuat di dalam Tuhan. Dan Tuhan menantikan masa penantian. Tuhan menantikan perubahan hidup yang nyata. Tidak cuma ngomong, tapi ada sebuah tindakan yang nyata di dalam Tuhan. Dan di akhir dari semua itu, Bapak Ibu, saya mencatat sebuah tulisan sederhana begini. Siapakah yang pernah turun dalam peperangan atas lalu ditanggung biayanya? Tidak. Pasti ditanggung oleh yang lain. Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Tidak. Pasti kita memakannya, itu petani. Lalu seorang olahragawan, apakah dia bertanding dan dia juara, apakah tidak mendapatkan mahkota? Tidak. Dia pasti mendapatkannya. Dia pasti akan dapat. Bapak Ibu, perjuangan kita, di akhir perjuangan ini kita akan mendapatkan sesuatu yang baik. Minimal kita sehat di dalam Tuhan. Itu perjuangan kita. Jangan nyerah. Jangan lalu meletakkan, lalu kita nggak percaya lagi. Tidak, ini perjuangan kita. Minimal virus ini lewat, kita ada. Kita sehat, kita kuat. Itu hasil dari panggilan untuk menjadi kuat di dalam Tuhan. Seorang petani, dia akan menanam untuk hasilnya sendiri. Dan dia akan menuai. Seorang olahragawan ketika dia menang, dia akan memperoleh mahkota. Seorang tentara jikalau dia keluar sebagai pemenang waktu dia berperang, biaya peperangan ditanggung oleh negara, tapi hasilnya dia akan ambil. Dia menjadi orang yang survive di dalam bidang prajurit yang dia tekuni. Bapak Ibu, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Atau kitakah yang dia maksudkan? Ya, untuk itulah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagian di dalam dirinya. Jangan lari dari panggilan virus ini. Jangan lari dari tantangannya. Jangan lari dari masalah yang kita hadapi. Tapi Bapak Ibu dan saya mesti hadapi. Dan kita akan menjadi kuat. Ingat pesan saya, ada 4 poin yang saya sampaikan bagi Bapak Ibu. Ini adalah masa yang dimana Tuhan ini, yang masa yang kita tidak inginkan, tapi masa Tuhan membentuk kita. Ingat, Tuhan membentuk kita. Yang kedua, Tuhan memurnikan kita. Tuhan memurnikan kita menjadi orang yang kuat. Dan Tuhan menginginkan pembuktian bahwa Dia kuat untuk menjaga kita. Dan terakhir,
masa penantian Tuhan untuk menanti Bapak Ibu semua untuk bertobat di dalam Tuhan. Bila kebenaran firman ini Bapak Ibu walaupun sederhana, singkat, tapi saya berdoa agar kita menjadi orang yang kuat di tengah-tengah virus ini, agar di akhir kehidupan kita Bapak Ibu kita dijumpai Tuhan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu untuk mengakhiri kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih buat semua berkat yang Tuhan berikan buat kami hari ini. Kami telah mendengar kebenaran firman-Mu dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 3-6 mengajarkan kami bahwa kami mesti menjadi seorang prajurit. Kami mesti menjadi seorang olahragawan. Kami mesti menjadi seorang petani. Semuanya itu akan masuk dalam masa yang disebut dengan masa pembentukan. Mereka akan dibentuk, mereka akan dimurnikan, dan mereka akan dibuktikan apakah mereka sungguh-sungguh. Dan di akhir itu mereka masuk dalam masa penantian Tuhan menantikan mereka. Hari-hari ini Bapak Ibu, jika hari ini kita ada itu sebuah karena kasih sayang Tuhan yang masih menolong kita hari ini. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Hari ini Tuhan mengajarkan kita satu hal, bahwa dunia ini bukan tempat kita selamanya, tapi dunia ini adalah sebuah masa persinggahan. Selagi Tuhan izinkan kita di dunia ini, hiduplah berdamai dengan Allah, hiduplah berdamai dengan keluarga, hiduplah berdamai dengan orang lain, agar di akhir kehidupan kita Tuhan menantikan hidup kita. Biarlah kebenaran firman hari ini boleh menjadi berkat bagi kami semua, dan dimanapun Bapak Ibu berada, biarlah kebenaran firman itu menjadikan kita kuat, menjadikan kita menjadi jemaat yang tidak mundur, menjadi jemaat yang kuat di dalam Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua pada hari ini. Berkati usaha kami ya Bapa, berkati rumah tangga kami, berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, jauhkan kami dari sakit penyakit apapun Tuhan. Biar kami sehat di dalam Tuhan. Dan apapun yang kami kerjakan, kiranya Engkau berkenan berkati dan buat berhasil. Berkati keluarga besar GBI Jerusalem, berkati Pak Gembala, berkati majelis, berkati seluruh pengerja, berkati seluruh jemaat, berkati juga keluarga besar GBI Benci Mangga 2, berkati Pak Gembala, berkati Pak Afat bersama keluarga, seluruh jemaat semua. Tuhan berkati dengan berkat berkelimpahan dalam rumah tangga mereka ya Tuhan. Biarlah kami menjadi jemaat yang kuat di dalam Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan berkati dan buat berhasil. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Kita telah sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih pada Pak Asyar yang telah share firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur firman Tuhan yang menguatkan kita semua. Ya, firman Tuhan hari ini sangat kontekstual sekali dengan situasi kondisi saat ini. Ya, kita harus selalu masuk dalam fase namanya pembentukan, dan kita dimurnikan. Lalu kita terus masuk dalam pembuktian dan penantian. Seorang yang bijaksana mengatakan demikian, kalau hari ini kita dapat hidup, itu suatu keuntungan besar. Apalagi kalau kita melewati fase yang berat ini dan kita tetap hidup, kita memiliki keuntungan yang lebih besar lagi. Maka oleh itu biar kita selalu bersyukur, kita harus kuat ya. Sekarang pemerintah untuk mengajak semua lapisan masyarakat masuk dalam suatu era yang baru, yaitu new normal. Dan kita dipaksa untuk lebih sehat lagi. Karena apa? Virus ini tetap ada dan kita tetap waspada. Seperti tadi pembicara mengatakan, sampai hari ini pun belum ditemukannya vaksin, dan sedang terus diteliti dan sampai kapanpun kita tidak tahu. Ya, sekali lagi terima kasih untuk pasien yang telah teman-teman pagi hari dan kami semua diberkati. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, ada satu hal yang saya sampaikan. Yang pertama adalah jika Bapak Ibu digerakkan oleh Tuhan memberikan satu persembahan, kiranya Bapak Ibu boleh mentransfer pada rekening yang tercantum pada layar kaca ini. Dan kiranya Bapak Ibu boleh memberi dengan rasa syukur dan sukacita,
kepada Tuhan di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah kesukaran, kita tetap dapat memberi. Itu suatu hal yang begitu luar biasa Pak Tuhan. Ya, yang kedua adalah Bapak Ibu, jika ada hal-hal yang penting yang untuk kita boleh saling bertolong-tolongan, boleh Bapak Ibu boleh menginfokan kepada saya, untuk kita boleh saling dapat membantu sejauh mana gereja dapat memberi, sejauh mana gereja dapat berbuat, biarlah semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan pada akhirnya kita akan kembali dalam ibadah online ke depan. Dan memang jika Tuhan izinkan sesuai dengan arahan pemerintah, tanggal 12 Juli kita akan sholat ibadah di gedung gereja. Tetap kita akan menjalankan protokol kesehatan secara baik dan benar dalam nama Tuhan. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Saya berharap kita terus jaga kesehatan masing-masing, dan juga kita terus adakan suatu mesbah doa dalam setiap keluarga masing-masing. Setiap hari ada penyembah, ada doa yang terus kita kumandangkan setiap hari untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita angkat sebuah lagu pujian bagi bangsa ini. Bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Terima kasih Tuhan yang telah memimpin acara ibadah online pada pagi ini Tuhan dari awal hingga akhir. Kami bersyukur segala pujian yang kami dapat naikkan bagi nama Engkau Tuhan. Kiranya Engkau dimuliakan, diagungkan, menjadi satu persembahan yang kudus dan berkenan Engkau Bapa. Dan kami sungguh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih pada firman yang begitu memotivasi kami untuk kami boleh terus kuat dalam Engkau Tuhan. Masa itu fase yang cukup berat itu Tuhan, firman-Mu selalu menguatkan kami semua Bapa. Terima kasih Bapa, percaya setiap firman yang ditaburkan tidak akan kembali sia-sia dan tertanam dan tumbuh dalam kehidupan kami masing-masing Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa bagi bangsa negara Indonesia, lawan bangsa yang besar ini Tuhan, mampukan para pejabat tinggi negara kami, terlebih khusus bagi tim gugus tugas Tuhan, tim medis, relawan, dan juga para perawat dan juga TNI Polri yang terus mengawasi program PSBB ini Tuhan. Biarlah itu boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, biarlah kesadaran masyarakat Indonesia boleh benar-benar memahami secara benar tentang bahaya daripada COVID-19 ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan tolong agar masyarakat Indonesia boleh hidup tertib sesuai dengan arahan daripada pemerintah. Terima kasih Bapak, berdoa juga tepat hari ini saudara sebangsa kami merayakan daripada Hari Raya Idul Fitri. Biarlah Tuhan acara ini Tuhan berjalan dengan baik, penuh damai, beri satu makna yang mendalam bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, masalah semangat Tuhan-Mu. Juga kami berdoa untuk sedang jemaat-Mu Tuhan saat ini sedang mengalami satu hal apapun yang mereka alami. Tuhan tolong, Tuhan pimpin. Jika mereka mengalami kelemahan tubuh, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah jamahan kuasa-Mu Tuhan memulihkan mereka semua Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami umat-Mu siap menerima berkat-Mu. Mari sedang jemaat Tuhan yang saya kasih, mengangkat tangan, arahkan hati dan pikiran kita kepada Kristus sebagai kepala gereja dan menjadi pusat kebenaran hidup kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga melalui cinta kasih rahmat daripada Putra yang tunggal di dalam persaudaraan manis dengan indah dengan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai saat ini sampai Maranatha.
Tuhan Yesus datang kembali. Kita semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Kami